kita bersyukur. Kita masih diberi anugerah untuk hidup sampai hari ini. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema khotbah saya pagi ini, binasa karena murtad. Binasa karena murtad. Teks pembacaan kita terambil dari surat Ibrani. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Puji Tuhan, kalau semua sudah buka Alkitab saudara, kita akan baca secara bersama-sama ayat-ayat ini. Nanti saudara ikuti saya. Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Puji Tuhan. Binasa karena murtad. Alkitab mencatat bahwa salah satu tanda yang menunjukkan bahwa hari-hari ini adalah masa-masa zaman akhir adalah banyak orang akan murtad. Itu firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-8 firman Allah berkata, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Juga Paulus pernah mencatat dalam satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kita sudah hidup atau kita ada pada hari-hari terakhir. Firman Allah sudah digenapi bahwa menjelang hari yang dahsyat itu sebelumnya akan terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa dan ini sudah menjadi realita bahwa banyak orang akan menjadi murtad. Dengan demikian di dalam catatan penulis surat Ibrani, penulis mengingatkan kita di dalam ayat-ayat ini supaya kita berwaspada. Kalau kita baca dalam ayat 12 tadi dikatakan, waspadalah. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu ini antara saya dan saudara-saudara kita semua yang ada di dalam persekutuan ini, waspadalah supaya jangan ada di antara kamu yang terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jadi firman Tuhan ini datang bukan untuk orang-orang di luar sana. Firman ini datang bagi gereja Tuhan, agar kita mewaspadai diri kita terhadap satu kejadian yang harus terjadi dan sudah terjadi dan yang pasti akan terjadi lagi. Dan kalau kita lihat bahwa begitu banyak orang yang sudah murtad dari Tuhan Yesus Kristus dan dari keselamatan. Kalau kita ikuti di media-media sosial, kita mengikuti ada begitu banyak orang termasuk
hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang pintar intelektual, orang-orang yang mendalami ilmu teologi, bisa saja murtad dan meninggalkan keselamatan. Dan ini fakta. Firman ini datang membuat kita supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita mewaspadai diri kita. Haleluya. Timbul pertanyaan begini, apakah seseorang bisa kehilangan keselamatan karena meninggalkan Tuhan Yesus? Apakah masih ada harapan bagi seseorang yang telah meninggalkan Kristus untuk memperoleh keselamatan yang dari Tuhan kembali? Ini pertanyaan, nanti kita akan jawab. Tetapi sebelum itu, kita akan paham dulu apa yang dimaksud dengan kata murtad. Kata murtad di dalam bahasa Inggris dikatakan kata itu adalah apostasi. Kalau dalam bahasa Yunani, apostasia yang artinya berbalik dari. Sering diartikan sebagai pindah iman atau pindah agama. Kalau kemurtadan dari sudut kekristenan dapat berarti memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundurkan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Jadi seseorang bisa saja menjadi murtad sekalipun sudah merasakan anugerah keselamatan, sudah menerima karunia Roh Kudus dan berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini bisa saja terjadi. Kenapa saya katakan bisa terjadi? Karena memang jauh-jauh hari penulis surat Ibrani sudah wanti-wanti kita semua supaya kita waspada. Supaya kita waspada. Kemurtadan bukanlah mengenai status agama di KTP kita, tetapi mengenai hubungan seseorang dengan Kristus dan mengenai apakah dia tetap hidup di dalam keselamatan yang Kristus berikan atau meninggalkannya. Saya yakin pagi ini katong semua yang hadir hari ini tidak mau kita binasa. Tidak mau kita binasa. Ingat topik ini, murtad, binasa karena murtad. Jadi kalau tidak mau binasa, jangan murtad. Amin. Kalau mau dapat selamat, tetap hidup di jalur koridor keselamatan yang kita sudah terima secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat ini baik, keselamatan yang kita terima bukan usaha kerja kita, bukan karena kita tukar dengan duit kita, dengan kekayaan kita. Tidak. Tetapi keselamatan yang kita dapat itu hanya karena kasih karunia. Kenapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada semua orang percaya supaya keselamatan itu dikerjakan? Karena memang satu saat nanti pasti orang akan murtad dan meninggalkan jalan itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita waspadai diri, jangan bilang orang lain. Kita masing-masing waspadai diri kita. Apakah hari ini saya masih berdiri di koridor keselamatan ini atau sudah mulai melenceng satu langkah? Masing-masing koreksi. Nanti kita akan belajar terus, menjadi murtad bukan spontan. Ingat ini baik, nanti kita akan belajar. Bagaimana kemurtadan bisa terjadi? Kemurtadan bukanlah peristiwa instan. Ingat ini baik. Sampai seseorang sampai naik pada level, pada titik murtad, itu bukan instan. Tetapi ada proses, ada tahapan-tahapan. Kemurtadan bukanlah peristiwa instan namun merupakan hasil dari berbagai tahapan kemunduran demi kemunduran dalam kehidupan rohani seseorang yang sudah mengecap anugerah keselamatan. Ingat ini baik. Kita akan belajar ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, sampai orang disebut murtad. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang mau murtad? Di ujung sana ada mau murtad?
Di ujung sana di luar ada yang mau murtad? Kalau tidak mau murtad, dengar firman baik-baik pagi ini. Pasang telinga, lalu simak. Jangan main-main karena kita sudah ada pada hari-hari terakhir. Dan ini sudah terjadi. Dan kalau dia datang dia tidak mau tahu ale pendeta, ale pengkhotbah, ale sapa, ale majelis gereja tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Jadi masing-masing bertanya kepada dirinya, saya sekarang ini posisi di mana? Kita akan belajar. Tahapan-tahapan menuju kepada sebuah kemurtatan. Yang pertama, dimulai dengan ketidakpercayaan terhadap pengajaran firman Tuhan sehingga menolak firman. Ini tahapan yang paling pertama, yang paling teratas. Dimulai dari ketidakpercayaan terhadap pengajaran firman. Banyak orang sekarang sok-sok tahu. Jangan kamu ajari beta. Jangan kamu ajari saya ini sudah dari kecil Kristen punya Alkitab di rumah sampai 2-3 susun. Tete nenek moyang saya orang Kristen percaya Yesus. Tapi coba kalau tanya dia tentang keselamatan, tanya dia tentang apakah engkau sudah lahir baru, dia tidak akan pernah tahu. Belum tentu orang yang menyatakan bahwa dia Kristen sejak lahir. Orang tuanya Kristen, tete nenek moyangnya Kristen. Semuanya Kristen, ya Kristen. Secara KTP Kristen. Tetapi apakah dia hidup di dalam firman Tuhan atau tidak? Banyak orang bilang, jangan ajar, beta ini sudah tahu kejadian sampai wahyu. Nah kalau sudah tahu kejadian sampai wahyu, ya serahkan hidup untuk Tuhan. Hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, amin. Jangan sok-sok cuma bicara. Dosa jalan terus, kejahatan jalan terus, persinahan, perselingkuhan, macam-macam penyembahan berhala jalan terus. Padahal tahu kejadian sampai wahyu. Dan ini sementara terjadi pada hari-hari ini. Sok-sok tahu, sok-sok pintar Alkitab, tapi kehidupannya jauh dari kebenaran. Ini dimulai dari ketidakpercayaan terhadap pengajaran firman, apalagi sampai menolak firman. Lukas pasal 8 ayat 13, firman Allah berkata, ini firman Allah ditaburkan ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah dengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini ciri orang-orang yang cuma dengar. Masuk gereja, dengar saja. Dengar firman. Pendeta berkhotbah, oh dia dengar enak. Amin, amin. Luar biasa firman Tuhan. Tapi cuma sebentar. Sampai tidak ada akar lagi. Sebentar saja cuma dengar. Firman itu tidak pernah berakar dalam hidupnya. Sehingga ketika tiba masa pencobaan, tiba masa kesulitan, dia tolak. Dia tidak percaya. Bahkan sampai dikatakan dia murtad. Ini tahapan yang paling pertama. Firman Tuhan harus menjadi landasan tertinggi. Amin. Atau saya bisa katakan, firman Tuhan kita tempatkan pada level yang tertinggi. Jangan coba-coba keluar dari jalur firman Allah. Apa yang firman Allah katakan, kita lakukan itu. Amin. Jangan coba-coba melenceng dari firman. Banyak orang berusaha membangun kepercayaan dirinya sendiri, kepercayaan dengan kekuatan, dengan kemampuannya sendiri, dengan akal dan pikirannya sendiri. Sehingga semua pandangan-pandangannya itu jauh dari firman. Mengandalkan kepintaran, ilmu pengetahuan sampai bisa orang putar balikan kebenaran. Tetapi sampai kapanpun kebenaran tetap kebenaran.
Katakan amin. Kebenaran tetap kebenaran. Ingat, terima firman. Terima firman itu dengan sungguh-sungguh. Supaya firman itu jatuh di tanah hati yang subur. Bukan di tanah hati yang berbatu-batu seperti yang tadi. Kalau jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia boleh bertumbuh hanya sebentar. Karena di batu-batuan itu tanahnya sedikit sekali. Tetapi kalau firman itu jatuh, benih itu jatuh di tanah hati yang subur, maka benih itu akan bertumbuh, bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Sehingga badai cobaan, tantangan, penderitaan, kesulitan boleh datang. Tetapi kita sudah punya akar yang menancap paling dalam. Sehingga kita tetap berdiri dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sekarang kita tidak bisa andalkan apapun. Andalkan kekuatan firman. Karena firman Tuhan itu pelita. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Tidak ada yang seperti firman Tuhan. Orang bisa cari jalan sendiri. Ketika dalam kesulitan, ketika dalam masalah penderitaan, orang bisa cari jalan sendiri. Tetapi ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Tetapi ketika kita mempercayai firman Allah itu akan tuntun kita kepada terang. Firman Allah itu akan bawa kita kepada jalan kebenaran. Sehingga kita tidak tersesat. Kenapa orang bisa tersesat dan murtad? Karena buta. Matanya tidak bisa melihat. Yang dia lihat kegelapan. Tetapi ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan, firman Tuhan itu menerangi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Amin. Hanya firman Tuhan yang bisa memfilter segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan kebenaran manusia. Tetapi firman Allah yang bisa filter semua. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan terangi pikiran, firman Tuhan terangi hati, maka keputusan-keputusan yang kita ambil tidak pernah salah. Amin. Tetapi kalau kita coba untuk keluar dari firman Tuhan, saya percaya keputusan-keputusan yang kita ambil pasti akan salah. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali keluar dan melenceng dari firman Tuhan. Mulai terus percaya, mempercayai firman, pegang firman Tuhan erat-erat. Lakukan segala sesuatu berdasarkan firman. Lakukan segala sesuatu berdasarkan firman. Biar orang mau bilang apa, tetapi kita tetap mengikuti alur firman Allah. Sekarang ini orang bisa tukar semua hal. Orang bisa bolak-balik. Ini nyata saudara-saudara. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, apalagi GSCA, kita tetap berdiri atas kebenaran. Biar siapapun oknum, siapapun yang coba untuk putar balikan kebenaran, kita tetap berdiri atas kebenaran. Karena hanya firman Tuhan yang akan tuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Tahapan yang kedua, sampai bisa disebut seseorang menjadi murtad. Ingat yang pertama, camkan baik-baik ya. Dimulai dengan ketidakpercayaan terhadap firman dan menolak firman. Sampai orang tolak firman itu bahaya. Ingat ini baik. Jangan coba-coba tolak firman. Kalau firman Tuhan itu datang walaupun dia seperti pedang, terima firman. Jangan dengar firman Tuhan sedikit tersinggung. Itu namanya tersinggung kampungan. Amin. Ada yang tersinggung kampungan di sini kalau dengar firman Tuhan? Perlu selidiki hatinya. Dengar firman Tuhan itu jelas katakan. Firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Dia bisa menusuk amat dalam, memisahkan sumsum dan dia bisa memisahkan semua hal. Hanya pedang firman Allah yang hidup bisa pisahkan itu. Yang lain tidak ada. Jadi kalau firman Tuhan datang seperti pedang yang kikis kita habis-habisan, terima firman. Supaya kita berubah. Kalau orang tidak pernah dengar firman, apalagi sampai tolak firman, dia tidak akan pernah berubah. Mau berubah, dengar firman Tuhan. Jangan tolak. Walau firman Tuhan itu datang sekali-sekali pedis, tapi terima.
Mbak Tuhan berkhotbah itu bukan datang untuk singgung-singgung saudara. Tidak ada alasan. Kita bawa, kita sampaikan kebenaran. Amin. Kebenaran yang kita sampaikan. Terkadang orang tidak mau ditegur. Firman Tuhan itu datang tegur dosa-dosa kita, kita terima. Kalau ada dosa, bertobat di situ. Amin. Jadi bersyukur kalau ada firman Tuhan yang datang tegur dosa. Supaya kita sadar, kita sadar diri, lalu kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Ingat, jangan sekali-kali tolak firman Allah. Tolak firman itu sangat-sangat berbahaya. Terimalah firman itu dengan hati yang terbuka. Karena firman Tuhan itu datang sebagai teguran-teguran buat kita. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Hanya firman. Jadi kalau dengar firman, dengar baik-baik. Belajar firman, belajar baik-baik. Guru-guru sekolah minggu kalau ajar anak-anak firman Tuhan, ajar baik-baik. Kalau saudara salah tanam, berbahaya. Tanah-tanah hati yang subur itu, kalau dia sudah terima benih yang busuk, apa yang akan terjadi dengan generasi ini? Jadi mari tabur benih-benih firman Allah yang hidup. Dan firman Allah itu akan bertumbuh di dalam setiap hati kita. Amin. Yang kedua, tahapan menuju kepada kemurtatan, yaitu lebih fokus pada realita dunia daripada kerajaan Allah. Lalu mulai meninggalkan persekutuan dengan Allah. Nah, ini pada level yang kedua ini harus berhati-hati. Fokus kita apa? Fokus kita kepada segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Bukan perkara-perkara duniawi. Oke saja kita hidup di dunia. Dan tidak bisa terlepas kita masih berkecimpung, kita masih ada dengan keadaan-keadaan dunia, kita berhadapan dengan dunia. Kita berhadapan dengan situasi-situasi dunia. Namun bukan berarti segala sesuatu yang dari dunia itu masuk dalam hidup kita dan menghancurkan kita. Kita lebih fokus, harus lebih fokus kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan hal kerajaan Allah. Bukan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 firman Allah berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Tuhan, artinya bahwa kita mengambil persekutuan dengan Tuhan itu lebih dari semua yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita hidup di dunia kita bersekutu dengan dunia, ini bahaya. Kita boleh hidup di dunia, tetapi kita harus punya persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Fokus kita adalah perkara-perkara surgawi. Ini saya khotbah selalu ulang-ulang. Perkara-perkara surgawi itu yang paling penting. Kenapa orang bisa murtad? Karena fokusnya kepada semua perkara-perkara duniawi. Sehingga perkara-perkara dunia itu mengikat dia. Sehingga membutakan pandangannya. Sekarang ini di mana-mana dunia hancur hanya gara-gara uang, saudara. Gereja hancur gara-gara uang. Persekutuan hancur gara-gara uang. Orang berhutang sana sini. Merajalela di mana-mana. Orang seperti bersembunyi di balik tembok gereja. Padahal dia tipu sana sini. Dia menimbun kekayaan. Saya baru mengikuti ada satu berita. Ada juga pendeta-pendeta, tanda kutip, bersembunyi di balik bisa dikatakan
Bersembunyi ya bersembunyi. Menimbun kekayaan, kemewahan. Hidup dengan berkelimangan harta kekayaan. Ini terjadi di mana-mana. Ini sudah fakta terjadi. Jadi saudara bersyukur. Kalau hari ini engkau masih bisa makan, minum, pakai dengan kesederhanaan, dalam kesederhanaan bersyukur kepada Tuhan. Karena saya melihat di mana-mana kalau orang sudah mulai dibutakan dengan uang, dengan kekayaan, itu sangat fatal. Mulai perlahan-lahan dia mulai meninggalkan Tuhan. Lupa punya persekutuan dengan Tuhan. Lupa mencari Tuhan, lupa beribadah, lupa semua. Karena uang sudah tutup otak. Dan ini terjadi. Jadi waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya berterima kasih Tuhan. Di dalam kesederhanaan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bersyukur. Terkadang begini ya, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa Tuhan tidak berkati saya seperti hamba Tuhan itu, dia luar biasa, dia punya mobil 2, dia punya rumah mewah, dia punya semua, semuanya. Roh Kudus ingatkan, satu saat nanti masing-masing orang memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jangan engkau pikir engkau punya mobil 2, engkau punya rumah mewah, engkau tidak beri pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Satu waktu nanti semua orang beri pertanggungjawaban. Ketika saya renungkan, Roh Kudus ingatkan saya. Bersyukur dengan apa yang engkau punya sekarang. Kalau engkau masih bisa makan, engkau masih melihat anak-anakmu masih bisa menikmati makan, ya dalam kesederhanaan kita bersyukur. Jangan kita mau menyamakan diri dengan orang, lalu tipu sana, tipu sini, hutang sana, hutang sini. Mau sama diri dengan orang, padahal kita ini punya kemampuan hanya sebatas segini saja. Lalu orang mulai besar pasak daripada tiang. Lalu lama-lama ikat diri, lama-lama pigantung diri. Toh? Karena tidak bisa bayar hutang, akhirnya gantung diri. Bisa bunuh diri. Ini terjadi, ini fakta. Jadi jangan main-main. Jadi hidup apa adanya dengan apa yang ada pada saudara. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Katakan kiri kananmu. Cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Bukan apa yang ada pada orang lain. Ingat ini. Bukan apa yang ada pada orang lain, tetapi apa yang ada padamu. Kalau engkau punya yang sekarang ini engkau punya di kantongmu pada saat ini ada, engkau punya ada beras sedikit di dapur itu, engkau bersyukur, engkau cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang gara-gara mau makan enak, bawa utang sana, bawa utang sini. Kalau sudah diberkati lah, sekali-sekali kau pergi ke KFC makan tuh, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai berutang orang, aduh hari ini, kata sekeluarga pergi, mama siap uang padahal mama ada bawa utang di orang, bahaya. Jadi cukupkan diri dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang ada pada orang lain. Jadi bersyukur kalau Tuhan berkata saudara segini-gini, bersyukur kepada Tuhan. Itu akan menjadi satu sukacita buat kita sendiri, kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak diukur seberapa besar saudara punya uang, saudara punya banyak mobil, saudara punya rumah mewah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sebesar sebagaimana saudara bisa memanfaatkan apa yang ada pada saudara, dan saudara bisa menerima apa yang ada pada saudara, itu sudah menjadi satu kebahagiaan buat saudara. Jadi bersyukur. Amin. Bersyukur. Saya harap dalam jemaat ini jangan ada utang sana sini, utang sana. Utang di satu tanpa, 2 tanpa, 3 tanpa, 5 tanpa. Dia utang di sana, di sini. Akhirnya orang datang bingung juga. Ini dia mau bayar di mana yang betul ini.
Mau bayar di sini kah, di sana kah? Saya harap jemaat ini jangan suka bawa utang sana sini. Kalau saudara ada memerlukan sesuatu yang paling penting sekali, saudara bisa. Tapi itu saudara memberi pertanggungjawaban, saudara bertanggung jawab dengan apa yang saudara lakukan. Itu bisa saja. Yang sana satu sini, belum satu lagi satu hari 5 orang yang datang tagih utang, bayangkan. Hati-hati, saya akan dengar jemaat model begitu nanti, lihat ya. Kami tidak pernah ajar saudara untuk seperti itu. Amin. Tidak pernah. Saudara lihat kami di sini, kami hidup. Apa yang ada kami bersyukur. Saudara, dalam rumah ini kami bukan 1-2 orang. Hampir 10 orang ada di dalam pastoris ini. Tetapi apa kami pernah bayang tanda tangan di orang? Syukuri semua yang Tuhan kasih, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita berjalan dan minta-minta roti di jalanan. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengemis. Kita bukan pengemis, amin. Katakan kiri kanan, engkau bukan pengemis. Engkau anak Tuhan. Haleluya. Sampai situ doang, jangan ketemu melenceng jauh lagi, jangan ketemu selupa. Yang kedua, lebih fokus. Orang yang murtad, dia punya fokus yang paling besar itu kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga dia mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang mulai tertarik dengan dunia, itu sangat kecil sekali kemungkinan dia untuk bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Kecil sekali. Karena apa? Hatinya, pikirannya sudah dikendalikan. Sehingga tidak lagi beribadah. Ya. Minggu ini setelah dojang dulu, kerja dulu. Minggu depan Ibu pendeta bilang ke ibadah dulu. Tidak mau. Nanti kita akan belajar terus. Ini proses-proses, tahapan-tahapan. Jadi kemudian yang ketiga, seseorang bisa disebut murtad. Yang ketiga, hidup dengan semakin toleran terhadap dosa-dosa. Mereka tidak lagi membenci dosa atau memandang perlu untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, ini nih yang paling bahaya. Berkompromi, dengan kata lain, kompromi dengan dosa-dosa. Kalau orang mulai berkompromi, hati-hati. Firman Tuhan bilang ini, dia bikin lain. Tuh. Kompromi kan? Kompromi kerjasama. Tidak berani untuk menolak. Kalau kita baca di dalam pertama Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ditahan dulu, jangan pindah ayat ini dulu. Coba lihat ayat itu baik-baik. Haleluya. Pertama Korintus 6 ayat 9-10. Dosa-dosa di sana apa yang saudara baca? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara lihat berapa banyak orang yang berkompromi dengan dosa-dosa ini. Dalam gereja berapa banyak orang yang bisa kompromi dengan dosa-dosa ini. Subersina, pancuri, pamabok, kikir, panipu, penyembah berhala, macam-macam. Terjadi dalam gereja, bisa terjadi dalam gereja. Kita perlu mewaspadai ini.
Sengok katong bukan penyembah berhala. Tapi tipu-tipu sedikit-sedikit bisa. Tuh? Orang Ambon bilang parlente sedikit-sedikit bisa. Tipu-tipu. Apalagi kalau dunia su tipu-tipu, katong tipu-tipu sedikit lagi. Lalu tipu-tipu mulai merajalela. Penipu, pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jangan main-main saudara. Kita hari-hari ini perlu hidup waspadai diri. Amin. Supaya kita jauh dari semua perbuatan-perbuatan duniawi seperti ini. Karena tujuan kita yang pasti, kita tidak mau binasa. Kita mau masuk di dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Itu tujuan akhir kita. Sorga. Saya yakin saudara yang datang pagi hari ini, katong ada punya tujuan akhir. Amin. Katong berjuang luar biasa dalam iman. Karena katong tahu bahwa katong akan capai tujuan yang paling akhir. Kekekalan sorga, itu tujuan kita. Jadi orang yang murtad, dia pasti akan berkompromi dengan dosa-dosa. Seperti yang tadi-tadi itu. Tidak perlu mohon pengampunan. Hidup bergeliman dosa setiap hari. Anggap biasa saja. Jadi kita perlu waspadai diri. Saya cepat saja. Kemudian yang keempat. Hatinya mulai degil. Dengan menolak jalan yang Allah tunjukkan. Mendukakan dan mengabaikan suara Roh Kudus. Yang selalu mendorong, mengajak orang tersebut untuk kembali kepada Allah. Orang yang murtad, perlahan-lahan dia tolak suara Roh Kudus. Satu kali belum. Roh Kudus berbicara kepada dia, dia tolak, tidak mau dengar. Jadi sampai orang bisa disebut murtad itu karena berangsur-angsur secara bertahap dia tolak terus. Suara Roh Kudus datang bergerak dalam hatinya, berbicara buat dia, tolak, keraskan hati. Kenapa kalau kita baca dalam surat Ibrani ini, itu ada 2 kali penekanan. Pada hari ini, jika engkau dengar suara, jangan keraskan hati seperti dalam kegeraman. Itu diulang 2 kali. Berarti sangat penting bagaimana kita sebagai orang-orang percaya jangan suka-suka keras-keraskan hati. Ini bahaya. Orang sampai pada titik kemurtatan, yaitu pada waktu dia mulai tolak suara Tuhan berbicara. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara, setia, cari Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Dia tolak terus. Roh Kudus bicara, ayo melayani Tuhan, tolak terus. Ayo setia beribadah, tolak terus. Ayo setia melayani. Ayo setia ke gereja, tolak terus. Ayo berdoa, tolak terus. Jadi jangan kita sekali-kali tolak. Apalagi sampai orang merasa nyaman ketika dia menolak. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Roh Kudus berbicara, dia tolak. Lalu dia mulai rasa nyaman, saya nggak apa-apa kan. Bikin saja, tidak apa-apa. Kembali lagi Roh Kudus tegur. Roh Kudus bicara lagi, tolak lagi. Roh Kudus bicara, tolak lagi. Akhirnya hatinya mulai degil. Hati mulai degil. Karena penolakan-penolakan ini. Jadi orang sampai pada titik puncak kemurtatan karena ada penolakan. Jadi jangan sekali-kali kita tolak kalau Tuhan bicara. Amin. Kalau Tuhan bicara, Tuhan tegur kita, jangan tolak. Jangan sekali-kali tolak. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yang tuntun kita kepada kebenaran. Dia akan bawa kita kepada kebenaran. Itu peranan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus akan bawa kita kepada kebenaran, mari kita ikuti jalan kebenaran itu. Jangan kita tolak. Jangan sampai hati kita menjadi degil. Jangan sampai hati kita menjadi degil. Akhirnya tawar hati. Tawar hati.
Saya masih ingat Tuhan sangat marah ketika jemaat yang ada di Laodikia, mereka tuh tidak dingin, tidak panas. Mereka merasa bahwa mereka kaya, mereka punya semuanya. Tetapi Tuhan bilang, engkau miskin, buta dan telanjang, engkau melarat. Aku memuntahkan engkau. Ini bahaya. Kalau orang mulai menolak Tuhan, menolak suara Tuhan, menolak firman-Nya, menolak teguran-teguran Tuhan. Ya. Karena dia merasa bahwa dia hebat. Ya. Tetapi ingat firman Tuhan bilang, aku memuntahkan engkau. Jadi pandang terus kepada Tuhan, jangan sekali-kali tolak. Jangan sekali-kali tolak. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-13. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ingat ini. Jangan sampai ada di antara kita yang terseret dalam hal ini. Gara-gara kegeraman, kekerasan hati, kedegilan hati, banyak orang Israel yang tidak sampai kepada tanah perjanjian. Jadi jaga hati baik-baik. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jaga hati, biarkan hati kita itu terus subur menerima firman, menerima kebenaran itu. Amin. Jangan menerima hal-hal yang dari dunia ini. Rumput-rumput liar yang datang mengusik, mengganggu kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus, biar Tuhan tolong cabut semuanya, sehingga hati kita ini bersih. Hanya yang bertumbuh di situ hanya firman. Jaga hati, jangan sampai hati degil. Jangan mengabaikan, jangan suka abaikan suara Roh Kudus. Ingat ini baik-baik. Orang yang suka abaikan, ya, 1 kali belum, 2 kali, 3 kali itu menjadi kebiasaan. Lalu lama-lama Roh Kudus tidak bicara lagi. Kalau Roh Kudus tidak bicara lagi, hati sudah keras. Tidak lagi punya pikiran yang baik. Dan tidak mau lagi mengikuti ajaran firman Tuhan. Jangan sampai kita masuk pada level ini. Berhati-hati, berwaspada. Supaya kehidupan kita terus hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, akhirnya ia memadamkan api Roh Kudus dan hatinya menjadi rusak. Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Tidak bisa ditayangkan. Efesus pasal 4 ayat 30. Kita baca ayat ini terakhir ya. Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara ikuti arah Roh Kudus mengarahkan kita, Roh Kudus menuntun kita, kita ikuti apa kata suara Roh Kudus. Amin. Supaya hati kita ini tetap tenang. Dan hati kita ini tetap terfokus kepada Kristus. Sehingga keselamatan yang kita miliki, yang kita pegang erat-erat ini sekarang, pegang erat terus keselamatan ini. Amin. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Pegang dengan teguh. Pegang dengan teguh. Ikuti arah Roh Kudus berbicara. Tim worship boleh ada di sini. Ikuti arah Roh Kudus berbicara. Jangan sampai kita masuk pada level ini. Biarkan kehidupan kita semua tetap hidup untuk memuliakan Tuhan
dan kehidupan kita terus terfokus kepada Tuhan sampai Dia datang kembali kedapatan kita setia. Amin.